Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul The Rational Choice Theory yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Miske LM, Andri Wibisono, Kudsia, Nurulan Mary Az-Zahro, Lilis Elia, Fahim Imaduddin, Arta Dias Wulansari. Langsung saja kita pada slide pertama. Rasional. Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi, yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis, atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat dan cocok dengan akal. Jadi, yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu what is a rational choice theory? Teori pilihan rasional disebut juga teori tindakan rasional atau teori pilihan, yaitu aliran pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa individu memilih tindakan yang paling sesuai dengan preferensi atau pilihan pribadi mereka. Teori pilihan rasional digunakan untuk memodelkan pengambilan keputusan manusia, terutama dalam konteks ekonomi mikro, yang membantu para ekonom lebih memahami perilaku masyarakat dalam hal tindakan individu, seperti yang dijelaskan melalui rasionalitas, di mana pilihan-pilihan itu konsisten karena dibuat sesuai dengan pilihan pribadi. Teori pilihan rasional semakin banyak diterapkan pada bidang. Selanjutnya adalah landasan teori pilihan rasional. Dimulai dari metodologi individualisme, yaitu dasar untuk semua bentuk teori pilihan rasional, di mana asumsi bahwa fenomena sosial yang kompleks dapat dijelaskan dalam kerangka dasar tindakan individu. Dalam teori pilihan rasional, individu didorong oleh keinginan atau tujuan yang mengungkapkan preferensi. Mereka bertindak dengan spesifik, meningkat kendala atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi di mana mereka bertindak. Paling sederhana, hubungan antara preferensi dan kendala dapat dilihat dalam istilah-istilah teknis yang murni dari hubungan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Karena individu tidak mungkin mencapai semua dari berbagai hal-hal yang mereka inginkan. Mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka inginkan. Mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dan yang terakhir, teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil alternatif tindakan dan menghitung bahwa yang terbaik untuk mereka. Yang artinya rasional individu memiliki alternatif yang akan memberi mereka kepuasan terbesar. Selanjutnya yaitu apa yang memotivasi perilaku manusia. Teori pilihan rasional didasarkan pada pilihan variabel motivasi sebagai variabel penjelas atau independen untuk penjelasan perilaku manusia, konflik sosial, atau kerjasama dalam masyarakat tertentu. Motivasi tersebut termasuk yang pertama kepentingan pribadi, yang kedua yaitu kepentingan umum, yang ketiga motivasi ekonomi, politik, dan moral. Saya akan menjelaskan tentang teori Coleman. Ini adalah bentuk matematika dari aksi sosial. Gambar tersebut menunjukkan gambar perahu atau batap. Ini sering dikatakan perahu atau batap Coleman. Nah, di situ ada garis panah yang dari sisi kanan atas atau level makro itu terdiri dari sistem aksi. Kemudian dari sisi makro ditunjukkan dengan garis panah menuju ke kiri bawah, itu terdiri atas level mikro yang terdapat aktor dan sumber daya. Nah, pada dasarnya teori pilihan rasional Coleman ini tampaknya jelas bahwa pada dasarnya tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi. Nah, sistem ini
terdiri dari aksi yang akan dijalankan oleh aktor, sistem-sistem yang akan dijalankan oleh si aktor dari level mikro. Kemudian sumber daya ini adalah sumber daya yang dimiliki baik dari aktor tersebut atau dari sumber daya yang di luar dari aktor tersebut, baik dari sumber daya manusia lainnya. Nah, pada level tersebut itu menunjukkan adanya fenomena atau kejadian-kejadian yang timbul sehingga membuat individu itu menjadi tertekan, yang pada dasarnya itu individu itu menjadi frustasi bagaimana cara mengatasi masalah, kondisi lingkungan yang terus berubah dan lain sebagainya, sehingga itu mereka menjadi semakin agresif. Nah, agresi ini ditunjukkan pada garis atau tanda panah yang dari level mikro itu menuju ke kanan bawah. Nah, pada titik tersebut itu mereka memikirkan cara bagaimana mengatasi masalah, sehingga pada sistem sosial dari level makro sama mikro itu semua menuju ke satu garis titik. Nah, ini adalah tujuan yang akan dicapai dari individu baik sistem. Nah, mereka tuh mengarah pada sebuah perubahan atau revolusi baik struktur dan sistem yang dijalankan. Selanjutnya, main characteristic of rational choice theory atau karakteristik utama teori pilihan rasional. Pendekatannya individualis secara metodologis, yaitu mengambil aktor sebagai unit, biasanya individu, tetapi bisa juga menjadi kelompok, partai, atau negara. Unsur atau karakteristik terpenting dari teori pilihan rasional yaitu yang pertama, preferensi, yaitu asumsi keinginan dan keinginan individu. Aktor akan lebih memilih beberapa hasil daripada yang lain, misalnya memaksimalkan kekuasaan, suara, dan lain-lain. Yang kedua, strategi, yaitu tindakan atau sarana yang tersedia bagi para aktor. Strategi atau cara yang diambil merupakan suatu hal yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya, hingga pada akhirnya menjadi suatu keputusan yang dipandang sangat rasional. Yang ketiga yaitu rasionalitas, mengacu pada konsistensi preferensi untuk alternatif peringkat dan pilihan strategi terbaik. Rasionalitas muncul ketika dihadapkan dengan banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan. Yang keempat, kendala, merupakan aturan permainan dan akan mempengaruhi tindakan dan hasil. Dalam pilihan individu terdapat kendala-kendala yang dihadapi, akan tetapi aktor akan memilih pilihan yang lebih menguntungkan. Yang kelima, ketidakpastian dan interaksi strategis. Hasil mungkin tidak diketahui secara pasti. Individu hanya dapat memilih tindakan, bukan hasil langsung. Interaksi strategis adalah jenis ketidakpastian yang penting dan merupakan inti dari aplikasi pilihan rasional yang paling menarik dalam studi politik. Yang keenam, equilibrium. Ada ketika tidak ada insentif individu untuk mengubah perilaku seseorang, yaitu menghancurkan timbal balik nuklir. Tidak ada kemungkinan untuk mencapai hasil yang lebih disukai, mengingat tindakan dari aktor lain yang terlibat. Ini digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan hasil interaksi strategis. Lalu apa yang dimaksud dari pilihan rasional? Yaitu di mana inti dari pilihan rasional akan didasarkan pada konsepsi manusia sebagai Homo economicus.
manusia, ekonomi, mengejar kepentingan diri sendiri, yaitu yang disebut dengan motif tunggal, yang mana untuk mendapatkan kesejahteraan tertinggi untuk dirinya sendiri dengan biaya sekecil mungkin, yang diberikan informasi yang tersedia tentang peluang dan kendala pada kemampuannya untuk mencapai tujuannya, yang mana itu disebut sebagai rasionalitas. Kan perilaku rasional adalah untuk memilih yang terbaik di antara semua kemungkinan dari cara yang berbeda dan tujuan alternatif dengan menimbang kepentingan relatif atau utilitas yang ditetapkan untuk setiap maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan perilaku irasional adalah kebalikannya, yaitu pilihan yang terburuk di antara semua yang mungkin, yaitu tidak efisien, kontraproduktif, merugikan diri sendiri, simbolis, dan lain-lain. Dengan sebagai contoh yaitu pilihan individu dan pilihan kebijakan. Pendekatan pilihan rasional memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pendekatan pilihan rasional menggabungkan penekanan ilmiah pada model analitis yang ketat dengan fokus teoritis yang kuat pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, pendekatan pilihan rasional ini memiliki kelebihan utama, yakni model yang fokus pada sisi atau nilai kemanusiaan. Di satu sisi, preferensi, minat, dan tujuan manusia digunakan sebagai variabel penjelas dan prediktif dasar dari perilaku manusia. Sementara di sisi lain, teknik ilmiah yang lebih ketat yang dipinjam dari ilmu alam, mulai dari teknik statistik hingga permodelan matematika, digunakan untuk penjelasan ilmiah. Sedangkan kelemahan dari pendekatan pilihan rasional adalah apa yang dianggap sebagai rasional. Preferensi didefinisikan sebagai rasional jika lengkap dan transitif. Artinya, pembuat keputusan mampu membandingkan semua alternatif dan perbandingan ini konsisten. Ini seringkali tidak benar di dunia nyata. Artinya, masih banyak keputusan yang sifatnya inkonsisten atau tidak konsisten. Jika ketidakpastian terlibat, maka lebih banyak asumsi harus dibuat selain preferensi rasional. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya mengenai studi kasus. Jika Anda tetap diam, Anda masing-masing akan dihukum 1 tahun penjara. Namun, jika Anda mengaku dan bersaksi melawan pasangan Anda akan bebas. Sedangkan pasangan Anda akan mendapatkan hukuman 10 tahun. Sebaliknya, jika kalian berdua mengaku, kalian berdua akan dihukum 5 tahun. Situasi ini dapat digambarkan dari tabel berikut ini. Tabel ini menggambarkan ilustrasi sebut saja kasus ini kasus pembunuhan. Di situ ada 2 tersangka, prisoner 1 dan prisoner 2. Dianalogikan, polisi yang menanya kedua prisoner tersebut. Penjelasannya begini, mereka sama-sama diam tidak akan mengaku, berarti hukum penjaranya hanya 1 tahun untuk masing-masing prisoner. Akan tetapi, kalau prisoner 1 mengaku, membela diri dan mengatakan bahwa mereka tidak kerjasama, berarti hukuman penjara untuk prisoner 2 adalah 10 tahun. Yang prisoner 1 bebas, yaitu 0. Kemudian, jika mereka mengaku bersalah, keduanya akan dihukum penjara 5 tahun. Itu merupakan pilihan rasional. Kira-kira apakah prisoner 1 mengaku tidak bekerja sama sehingga bebas atau tidak? Itu kembali lagi ke pilihannya dia. Dari garis biru itu menunjukkan jika mereka sama-sama diam, dan merah kalau prisoner 1 mengaku dan membela diri, dan hitam apabila prisoner 1 mengaku kalau mereka kerjasama sehingga kedua di penjara masing-masing 5 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.